Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok makro yang beranggotakan Dian Vanes, saya sendiri Yovani Helena, Deren Zeskiel, Wilson Halim, Salma Munjaki, dan Michelle Karin. Di sini akan mempresentasikan mengenai diskusi kami tentang perkembangan neraca pembayaran di Indonesia 3 tahun terakhir, di mana 3 tahun terakhir itu diambil dari 2019, 2020, dan 2021. Next. Oke, jadi kita mulai dari neraca pembayaran triwulan 1 pada tahun 2019, di mana Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2019 mengalami surplus seiring dengan defisit transaksi berjalan yang membaik dan surplus transaksi modal dan finansial yang cukup tinggi. Nah, transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 2019 mengalami surplus yang cukup tinggi. Kondisi tersebut itu mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik. Nah, terus dalam keterangan resminya, Bank Indonesia itu menyebutkan surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 2019 tercatat sebesar 10,1 miliar US dollar. Nah, surplus tersebut terutama ditopang oleh aliran masuk investasi langsung yang cukup tinggi yang mencerminkan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan pada triwulan 1 2019 itu tercatat sebesar 2,4 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2019 menjadi sebesar 124,5 miliar US dollar. Nah, dengan perkembangan ini, jumlah cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Next. Oke, tadi sudah kita bahas triwulan 1 di tahun 2019, kita next ke triwulan 2 2019. Jadi, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang bernama Oni Wijanarko mengatakan neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 2019 itu mengalami defisit sebesar 2 miliar US dollar. Nah, menurut Oni selaku Direktur Eksekutif itu, hal itu disebabkan meningkatnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit yang tak mampu sepenuhnya dibiayai surplus neraca transaksi modal dan finansial. Nah, tapi meski demikian itu, Oni menyebutkan NPI ini itu menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang masih terjaga baik. Nah, di sini juga BI itu mencatat defisit neraca transaksi berjalan meningkat dari 7 miliar US dollar atau 2,6% dari PDB pada triwulan 1 2019 menjadi 8,4 miliar atau 3% dari PDB. Nah, selain repatriasi dan pembayaran bunga utang, pelebaran defisit juga terjadi akibat komoditas yang turun. Nah, tapi ke depannya itu, Oni tadi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia memperkirakan kalau NPI itu tetap terjaga baik sehingga dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal di Indonesia. Oke, triwulan 3 dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Vanes. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Yovani atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk neraca pembayaran triwulan 3 di tahun 2019. Nah, defisit neraca transaksi yang berjalan pada tahun 2019 di triwulan 3 ini tercatat sebesar 7,7 miliar US dollar atau 2,7% dari PDB, yang artinya lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai 8,2 miliar US dollar atau 2,9% dari PDB. Lalu di poin yang kedua, Bank Indonesia menyatakan bahwa defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI berjalan membaik pada triwulan 3 2019. Hal tersebut didukung karena menurunnya defisit neraca perdagangan migas di tengah surplus neraca perdagangan non-migas yang stabil. Nah, sementara itu, dengan membaiknya defisit neraca perdagangan migas ini dipengaruhi dari impor migas yang menurun, sejalan dengan dampak positif kebijakan pengendalian impor, misalnya program B20. Sementara itu,
Surplus neraca perdagangan non-migas tercatat stabil di tengah perekonomian dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun. Serta di sini juga dikatakan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang membaik didukung oleh penurunan defisit neraca pendapatan primer akibat lebih rendahnya repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri. Lalu di poin yang ketiga, selanjutnya ada surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa masih tingginya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Lalu surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan 3 di tahun 2019 tercatat sebesar 7,6 miliar US dollar, yang artinya di sini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya, yaitu hanya sebesar 6,5 miliar US dollar. Nah, peningkatan surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio karena seiring meningkatnya aliran masuk modal asing pada aset keuangan domestik. Nah, serta peningkatan surplus ini juga disebabkan menurunnya defisit investasi lainnya yang dipengaruhi lebih tingginya penarikan neto pinjaman luar negeri sektor swasta dan lebih rendahnya pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada neraca pembayaran di triwulan 4 tahun 2019. Di poin pertama, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2019 ini mencatat adanya surplus sebesar 4,3 miliar US dollar yang artinya membaik dibandingkan dari triwulan sebelumnya atau triwulan 3 tadi yang mengalami defisit sebesar 46 juta US dollar. Nah, pada neraca pembayaran di triwulan 4 ini, surplus yang tercatat itu untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia. Lalu, di poin yang kedua, dengan perkembangan ini, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar US dollar, yang artinya meningkat dari 124,3 miliar US dollar pada akhir September 2019. Nah, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Lalu di poin yang terakhir atau yang ketiga, surplus transaksi modal dan finansial pada tahun 2019 di triwulan keempat tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar, yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan 3 tadi, yaitu sebesar 7,6 miliar US dollar. Nah, besaran surplus tersebut terutama didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi, baik pemerintah maupun korporasi. Nah, selain itu, investasi lainnya juga mencatat bahwa surplus sejalan dengan adanya penarikan simpanan bank di luar negeri oleh pelaku usaha domestik dan bertambahnya penempatan dana non-residen di bank dalam negeri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran triwulan 1 di tahun 2020. Jadi pada triwulan pertama ini, Bank Indonesia mencatat transaksi modal dan finansial mengalami defisit sebesar 2,9 miliar US dollar. Hal ini tuh terutama dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio setelah pada triwulan sebelumnya surplus sebesar 12,6 US dollar. Nah, di sini tuh saya membagi ada 2 penyebabnya itu. Yang pertama, defisit investasi portofolio ini dipicu besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua itu terjadi karena NPI atau
neraca pembayaran Indonesia di triwulan 1 2020 tetap terjaga sehingga menopang stabilitas sektor eksternal perekonomian Indonesia. Boleh di next. Nah, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 9,2 miliar US dollar. Angka ini merupakan surplus yang cukup besar dalam menopang ketahanan eksternal Indonesia setelah mengalami defisit 8,5 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 penyebabnya ya teman-teman. Yang pertama itu penurunan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan barang akibat penurunan impor karena melemahnya permintaan domestik. Kemudian yang kedua, defisit neraca pendapatan mengecil karena berkurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik di triwulan 2 2020 yang tercermin pada penurunan kinerja perusahaan dan investasi. Nah, yang keempat, sementara itu, defisit neraca jasa sedikit meningkat, didorong oleh defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang turun signifikan selama pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir itu, remitansi dari pekerja migran Indonesia atau disingkat PMI berkurang sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menahan penurunan defisit transaksi berjalan lebih lanjut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan MPI triwulan 3 di tahun 2020. Nah, jadi Bank Indonesia ini merilis angka neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 itu mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS. Nah, surplus NPI ini yang berlanjut tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Nah, pada triwulan 3 tahun 2020 ini, transaksi berjalan mencatat surplus besar 1 miliar dolar AS atau 0,4% dari PDB. Nah, sedangkan transaksi modalnya dan finansial mencatat surplus sebesar 1 miliar dolar AS atau 0,4% terhadap PDB. Nah, surplus NPI ini membuat posisi cadangan devisa pada akhir September 2020 meningkat menjadi sebesar 135,2 miliar dolar AS. Nah, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada triwulan keempat ya di tahun 2020. Nah, jadi poin pertama ini neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 ini tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. Jadi NPI pada triwulan 4 2020 defisitnya rendah sebesar 0,2 miliar dolar AS ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisitnya rendah. Nah, dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan di tahun 2020 surplusnya 2,6 miliar dolar AS. Nah, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 meningkat menjadi sebesar 135,9 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Nah, poin kedua, surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan keempat tahun 2020 ditopang oleh surplus neraca barang yang meningkat. Jadi pada triwulan 4 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar AS atau 0,3% dari PDB. Nah, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebesarnya yaitu sebesar 1, miliar dolar AS atau 0,4% dari PDB. Nah, jadi surplus transaksi berjalan tersebut ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas di tengah peningkatan impor yang terbatas. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat, terutama disebabkan oleh defisit jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa freight seiring kenaikan impor barang. Oke, kemudian yang ketiga, transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat tahun 2020 tetap baik, ditopang terutama oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio.
Jadi pada triwulan 4 ini aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tetap terjaga. Nah, jadi surplus investasi langsung ini mencapai 4,2 miliar dolar AS, meningkat dari triwulan sebelumnya. Dan selain itu investasi portofolio net inflow-nya sebesar 2,2 miliar dolar AS. Oke, yang terakhir poin keempat yaitu NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Jadi dengan langkah stabilisasi penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik tetap terjaga ke depan, dan Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna mendukung ketahanan sektor eksternal. Terima kasih. Selanjutnya tahun 2021 akan dijelaskan oleh teman rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke neraca pembayaran triwulan 1 di tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, tepatnya triwulan 1 mencatat surplus, sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 1 2021 mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat, setelah mengalami defisit sebesar 0,2 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Surplus tersebut berasal dari surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi berjalan yang rendah. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2021 mencapai 137,1 miliar dolar AS, meningkat dari 135,9 miliar dolar AS pada akhir Desember 2020. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Pada bagian nomor 2, NPI triwulan 1 2021 mencatat defisit rendah di tengah kinerja neraca barang yang tetap surplus. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 1,0 miliar dolar AS atau 0,4% dari PDB. Setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus sebesar 0,9 miliar dolar, yaitu 0,3% dari PDB. Perkembangan ini didukung oleh capaian surplus neraca barang akibat perbaikan kinerja ekspor seiring peningkatan permintaan dari negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia. Sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan permintaan domestik yang melanjutkan perbaikan, kinerja impor juga meningkat cukup tinggi sehingga menahan surplus neraca barang lebih lanjut. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat, antara lain disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa freight seiring kenaikan impor barang. Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan penurunan pembayaran kupon dan dividen investasi portofolio. Masuk pada triwulan 1 2021 mencatat surplus pada bagian 3, terutama di top investasi portofolio. Pada triwulan 1 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 5,6 miliar dolar AS atau 2,0% dari PDB. Setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar 1,0 miliar dolar AS atau 0,4% dari PDB. Dan masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio makin meningkat seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan. Investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,9 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 2,0 miliar dolar AS, terutama didorong oleh penerbitan global bonds dan peningkatan aliran masuk modal asing di pasar saham. Investasi langsung juga mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 4,2 miliar dolar AS.
terutama dalam bentuk modal ekuitas. Nah, sementara itu transaksi investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah, antara lain disebabkan oleh penurunan penempatan simpanan di luar negeri. Untuk ke depannya nanti, Bank Indonesia itu senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Next. NPI triwulan 2 di tahun 2021. Pada nomor 1, NPI pada triwulan 2 2021, maksud saya 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 2 2021 mencatat defisit serendah sebesar 0,4 miliar dolar AS, ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencatat 137,1 miliar dolar AS, relatif sama dibandingkan posisi pada akhir Maret 2021. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Pada bagian 2, NPI triwulan 2 2021 tetap rendah meski meningkat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 2,2 miliar dolar AS atau 0,8% dari PDB. Meningkat dibandingkan dengan defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS atau 0,4% dari PDB pada triwulan sebelumnya. Nah, perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca barang, didukung oleh kenaikan ekspor seiring peningkatan permintaan negara, dan juga harga komoditas dunia. Di tengah kenaikan impor sejalan dengan berlanjutan perbaikan ekonomi domestik. Kemudian, sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran imbal hasil investasi berupa dividen seiring perbaikan kinerja korporasi pada periode laporan. Defisit neraca jasa juga meningkat, antara lain disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa freight impor barang. Pada bagian 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Salman atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya kita ke transaksi modal. Transaksi modal dan finansial pada triwulan kedua kembali mencatat surplus yang dikarenakan oleh 3 hal teman-teman. Yang pertama ada investasi langsung, yang kedua ada investasi portofolio, dan yang ketiga ada transaksi-transaksi lain. Nah, dilansir dari bankindonesia.go.id, transaksi surplus itu meningkat sebesar 1,9 miliar yang ditopang oleh aliran masuk neto atau net inflows. Kita masuk ke investasi langsung. Nah, investasi langsung itu naik atau mengalami surplus menjadi 5,3 miliar karena disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perekonomian domestik yang kian hari kian membaik. Yang kedua ada investasi portofolio. Investasi portofolio mengalami sedikit penurunan dari 4,9 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 4,4 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian pasar keuangan yang kian hari tidak dapat berlanjut. Kemudian ada transaksi lainnya yaitu transaksi-transaksi yang mengalami defisit atau penurunan. Hal ini dikarenakan kenaikan pembayaran pinjaman luar negeri yang sudah jatuh tempo, namun sebelum jatuh tempo sudah dibayar oleh pihak luar negeri. Selanjutnya, neraca pembayaran di triwulan 3 tahun 2021. Kita mulai dari yang pertama, ada neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan ketiga itu mencatat surplus sehingga mampu menopang ketahanan eksternal. Nah, NPI ini mencatat surplus sekitar 10,7 miliar dolar Amerika Serikat setelah setelah triwulan sebelumnya mengalami defisit sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kinerja NPI ini ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencatat
146,9 miliar dolar Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan 137,1 miliar dolar Amerika Serikat pada Juni 2021. Posisi cadangan ini dapat membiayai 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Kedua, ada transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan pada periode ini mencatat surplus sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,5% dari PDB. Nah, setelah triwulan sebelumnya itu mengalami penurunan atau defisit sebesar 2,0 miliar dolar atau setara dengan 0,7 dari PDB, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja transaksi berjalan itu mempengaruhi hal-hal yang positif, terutama mereka mampu mengkontribusikan barang-barang yang kian hari kian meningkat. Didukung juga dengan ekspor non-migas yang masih kuat permintaannya di berbagai negara mitra dagang. Nah, selanjutnya defisit neraca jasa juga mencatat ada beberapa hal yang lebih rendah, antara lain karena perbaikan kinerja jasa transportasi atau meningkatnya permintaan jasa freight yang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekspor. Kemudian ada transaksi modal dan finansial di triwulan 3 2021. Dia juga mencatat surplus yang makin meningkat karena investasi langsung. Pada triwulan 3, transaksi modal dan finansial itu mencatat surplus sebesar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,0% dari PDB. Nah, hal ini lebih tinggi dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya, yaitu 1,6 miliar. Nah, surplus tersebut masih sama, teman-teman, dipengaruhi oleh aliran masuk neto yang terbagi menjadi 3. Investasi langsung yang tetap terjaga sebesar 3,3 miliar, kemudian terdapat adanya tambahan baru yaitu alokasi Special Drawing Rights atau SDR yang mampu menambah neto pinjaman luar dan peningkatan penempatan simpanan non-residen. Nah, yang kedua masih sama, investasi portofolio yang selama triwulan ketiga juga mencatat net inflows yaitu sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, walaupun sedikit ada penurunan teman-teman dari 4,0, namun hal itu masih sama karena ketidakpastian pasar keuangan yang mungkin susah banget untuk diestimasi atau diramal. Kemudian ke depannya Bank Indonesia itu bakal senantiasa terus mencermati perubahan atau dinamika perekonomian global yang mempengaruhi prospek NPI atau neraca pembayaran Indonesia dan terus akan memperkuat bauran kebijakan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas perekonomian serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan ketahanan sektor eksternal. Nah, selanjutnya itu tidak ada neraca pembayaran triwulan 4 di tahun 2021 karena bulan Desember masih terus berlanjut dan Bank Indonesia belum mampu untuk membuat neraca pembayaran triwulan keempat di tahun 2021. Berakhir sudah presentasi kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.